Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, semangat. Bagaimana kabar siang ini? Sehat semua? Siap. Ya, baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padamu kami mengabdi, bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Ya, cek kehadiran dulu, semuanya hadir ini. Ya, alhamdulillah ya, tidak ada yang berhalangan hadir. Pada siang hari ini, Pak Anto akan melanjutkan materi di pelajaran IPA, ya, ilmu pengetahuan alam, dengan tema mengenal tata surya. Ya. Pernah belajar tata surya sebelumnya di kelas 4 atau 5? Nah, ya, kita ulangi lagi supaya lebih mantap, karena kalau bicara tata surya kira-kira apa yang kalian pikirkan? Planet, apa lagi? Bintang, betul. Ada lagi? Asteroid, ya, betul. Ada asteroid. Ada lagi? Apa? Roket, bisa ya, antariksa ya. Biasanya apa tadi? Ya, satelit. Nah, ya, satelit itu juga bagian dari tata surya ya. Nah, yang pertama ya, dengan belajar materi tata surya ini nanti diharapkan kalian dapat mengidentifikasi anggota tata surya dengan tepat. Ya. Yang kedua, kalian nanti bisa menjelaskan ciri-ciri planet dalam tata surya secara lisan maupun tertulis ya. Tertulisnya nanti bisa dengan tes ya. Sistem tata surya itu apa sih? Sistem tata surya adalah kumpulan objek itu benda astronomi yang terikat oleh gravitasi, gaya tarik ya. Gravitasi itu gaya tarik ya, terikat oleh gravitasi, terdiri dari matahari ya, sebagai sumber energi utama di tata surya kita, planet-planet, bulan. Bulan ini adalah bagian dari satelitnya bumi ya. Asteroid yaitu bagian dari batu-batu yang ada di ruang angkasa, kemudian komet dan debu antar bintang ya. Nah, kalau matahari kira-kira bisa disebut planet tidak? Kenapa? Matahari lebih tepatnya ke bintang ya, karena dapat memancarkan cahayanya sendiri ya. Tata surya itu terdiri atas 8 planet ya. 8 planet ini adanya di tata surya, terutama di galaksi ya. Galaksi apa kita berada di sini? Bima Sakti ya. Nah, untuk di galaksi Bima Sakti ini selain 8 planet juga terdiri dari 5 planet
kecil atau kerdil. Ya, lebih dari 200 satelit alami. Jadi satelit itu ada yang buatan, ada yang alami. Ya, kalau yang buatan tentunya buatan manusia, dari bumi diterbangkan ke ruang angkasa. Kalau yang alami itu sudah muncul ya dari jutaan tahun yang lalu ya oleh Allah ya. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus menerus bergerak ya. Jadi punya orbit. Orbit itu artinya apa? Lintasan ya, lintasan planet ya. Nanti kita akan simak di gambar atau ilustrasi. Nah, planet dalam tata surya ini anggota-anggotanya ya, mungkin dulu kalian pernah belajar ya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Ya. Gerakannya ada yang disebut revolusi, ada yang disebut rotasi. Rotasi itu planetnya muter sendiri pada porosnya. Kalau revolusi, planetnya memutari matahari dalam satu putaran penuh. Ya. Nah, di sini ada matahari. Ya. Yang paling dekat ini apa nih? Merkurius, ada Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ada 8 ini ternyata ada keunikannya lagi. Mereka dibagi menjadi 2, planet dalam dan planet luar. 4 pertama itu planet dalam, 4 kedua planet luar ya. Ciri-cirinya apa? Planet dalam ini strukturnya dari tanah dan bebatuan. Sedangkan planet luar, ini 4 ini Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, strukturnya terdiri dari gas. Dari 8 ini ada 2 planet ya yang tidak memiliki satelit. Kira-kira ada yang tahu? Apa? Merkurius dan Venus. Oh, betul, Merkurius, Venus. Ya, ini tidak memiliki satelit. Sedangkan yang lainnya ini punya satelit alami. Ya. Kalau Bumi hanya memiliki 1 ya, nanti ada yang memilikinya lebih dari 60 ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Satelit dapat dibedakan menjadi 2, alami dan buatan ya. Bulan adalah satelit alami yang mengorbit Bumi. Bulan adalah benda langit yang paling terang setelah matahari. Jadi yang pertama matahari, yang kedua bulan ya. Nah, ketika bulan ini lebih cerah, sehingga ketika kena sinar matahari memantul ya, sehingga membuatnya menjadi lebih terang. Sebagian besar asteroid ditemukan di sabuk asteroid yang terletak antara planet Mars dan Jupiter, tapi mereka juga dapat ditemukan di berbagai lokasi di tata surya. Nah, meteorit ya ini sama sih sebenarnya kayak asteroid ya, cuma lebih kecil dari asteroid ya, meteor. Nah, kalau meteor lebih kecil sehingga ketika jatuh ke bumi makin habis ya. Dan biasanya kalau jatuh ke bumi karena terkena gesekan dengan atmosfer, dia akan terbakar nih kayak gini nih ya, akan terbakar kelihatan seperti bintang jatuh ya. Kalau orang biasanya menyebutnya bintang jatuh, melihat ada yang cahaya terang cepat jatuh, nah itu mungkin adalah dari meteor ya. Bendanya meteorit ya. Kejadiannya disebut meteor ya. Sudah sampai di permukaan bumi, jatuh ditemukan manusia, ini namanya meteorit. Komet. Nah, komet adalah benda langit yang berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Komet dapat berupa debu, batu maupun es ya. Kalau meteorit sama asteroid itu kan batu, tapi kalau komet ini bisa debu, bisa batu, atau bisa es. Esnya dari mana? Ya mungkin sisa-sisa pembentukan planet yang strukturnya dari gas dan es, yaitu di planet luar itu kan ada yang terbentuknya dari gas dan es ya. Sekarang kita bentuk kelompok menjadi 4 tim ya. Dari daftar ini kita random. Grup A asteroid ya. Grup B alin, Irun, Alesa, Tiara. Grupnya grup satelit ya. Silakan bagi informasi ya. Grup A di sebelah sini, B, C. Kita akan menjelajahi tata surya ya. Yang pertama kita mulai langsung ke materi ya. Nah, oke, di sini ada 8 planet yang tadi sudah kita bahas di awal. Planet apa ini? Dalam. Planet dalam strukturnya dari apa tadi? Batu
tanah air ini. Oke. Dari Merkurius, fakta apa yang kita dapatkan di Merkurius ya? Bisa dicatat nanti poin-poin pentingnya. 1. Merkurius planet terkecil. Itu udah pasti ya. Juluki planet terkecil. Merkurius mengelilingi matahari dalam satu putaran revolusinya butuh waktu 58 hari. Venus dikenal sebagai bintang senja. Selain bintang senja, ada yang menyebut apa? Bintang kejora, ya, bintang fajar. Nah, planet paling terang karena atmosfernya yang padat. Jadi di antara 8 planet yang paling terang ini adalah Venus. Makanya kelihatan dari bumi itu seperti bintang fajar ya, atau bintang senja. Bumi, nah, bumi ini tempat tinggal makhluk hidup ya, tempat tinggal kita. Planet biru julukannya ya, karena bentuknya warnanya biru ya, dengan lautan yang luas yang terlihat biru hijaunya. Ini adalah pulau-pulau daratan yang ada di bumi, tapi tetap disebutnya planet biru ya. Kemudian bumi dalam 1 tahun mengorbit matahari butuh 365,25 hari. Makanya setiap 4 tahun sekali ya toh, ada yang namanya tahun kabisat. 25 yang dikali 4 jadi berapa? 100 toh. Nah, jadi genap toh, masuk 366 hari. Pas tahun kabisat Februarinya 29 hari. Jadi pada tahun kabisat 366 hari. Mas dijuluki planet merah karena bentuknya merah seperti bola api ya, disebutnya planet merah. Diameternya 6.800 km, berarti lebih kecil 2 kali lipat dari bumi. Ya, ditemani oleh 2 satelitnya, satelit alaminya yang terkenal di sana, Phobos dan Deimos. Ya. Jupiter dijuluki planet terbesar, ada namanya juga raja planet. Ya. Raja itu kan artinya yang paling tinggi, paling besar kedudukannya, makanya disebut raja planet. Ya, punya 63 satelit, wah banyak sekali. Tapi yang terkenal yaitu cuma beberapa ya, Io, Europa, mungkin dan Callisto. Saturnus diameternya 120.000 km ya, berapa kali lipatnya bumi itu ya. Ciri khususnya dia ini memiliki apa? Cincin ya, lapisan cincin, makanya dia disebut planet bercincin ya, cincinnya ini ya. Satelitnya lebih sedikit satu dari Jupiter. Jupiter tadi 63, ini 62 satelit ya. Dengan Titan ya, Titan ini yang paling terkenal ya. Uranus, atmosfernya kayak metana dan diselimuti kabut tebal. Ini yang membuatnya dia sebagai planet terdingin ya. Satelitnya 27. Planet terjauh dari matahari, jaraknya sekitar 4,5 miliar kilometer. Orbit matahari selama 165 tahun. Adalah planet. Garis apa? Orbit ya. Jadi yang putih ini adalah garis orbitnya. Garis orbit ini ada sejumlah berapa? 8 sesuai dengan jumlah planetnya. Kenapa tidak tabrakan? Yaitu karena mereka punya orbitnya masing-masing ya. Cari planet Mars, kamu zoom planet Mars. Mars yang mana Mars? Mars. Coba zoom, kejar.
ini tugas individu ya, LKPD buat kalian individu dikerjakan masing-masing. Kalau udah coba dicek. Oke, bener semua ya. Oke, ya beri tepuk tangan buat Rasya. Waduh, heboh sendiri Zahra dah. Baik, seluruh rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelum kita berdoa, mungkin sedikit kita refleksikan ya apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Tadi Irun kita belajar apa aja Irun? Mengenal planet, nama-nama planet. Apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, mengetahui asteroid, satelit, ya, meteorit. Diameter setiap planet ya berbeda-beda, ada yang besar ada yang kecil. Ya, rotasi dan revolusi, semua planet memiliki rotasi dan revolusi. Nah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini ya diharapkan nanti akan menjadi bekal ilmu kalian untuk kedepannya. Di SMP pasti nanti akan ada lagi materi planet tentunya yang lebih detail lagi, lebih luas lagi pembahasannya. Maka sebelum pulang kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh alim nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma birli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, boleh kembali ya. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini sudah menyimak pelajaran dengan baik. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ujian ya. Pak Khairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk bantuan para literasi digital menuju Indonesia